Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik dan sehat. Di video kali ini kita akan membahas tentang elemen display, di mana kita sudah ketahui bersama dalam menjalankan bisnis retail, konsumen harus dipikat sedemikian rupa agar mau memasuki toko dan berbelanja. Selain itu, konsumen juga harus merasa nyaman saat berbelanja. Daya tarik dan kenyamanan sebuah toko dapat diwujudkan dengan mengatur display produk secara tepat. Elemen desain dan visual display produk harus diatur secara cermat agar produk terlihat menarik dan lingkungan toko juga terasa nyaman untuk berbelanja. Di samping itu, penggunaan berbagai jenis perlengkapan dalam penataan produk perlu disesuaikan dengan tiap-tiap jenis produk dan tentunya karakter dari konsumen setempat. Nah, oleh karena itu di video kali ini kita akan mengenal tentang visual merchandising dan on-shelf merchandising. Seperti apa? Simak video ini selengkapnya. Elemen display. Bagian pertama, visual merchandising dan on-shelf merchandising. Pada dasarnya, terdapat dua tipe dalam penataan produk atau cara penyajian barang-barang yang ditawarkan di dalam sebuah toko. Yang pertama adalah on-shelf merchandising, dan yang kedua ada visual merchandising. Apa itu on-shelf merchandising? On-shelf merchandising adalah penyajian barang-barang di meja pajangan, rak, dan perabotan di seluruh toko. Nah, ini adalah contoh tampilan dari on-shelf merchandising, di mana barang-barang disajikan di meja pajangan ataupun rak dan perabotan di seluruh toko. Tentu kalian sering melihatnya seperti ini. Nah, di dalam on-shelf merchandising ini tidak hanya harus menyajikan barang-barang dengan menarik, tetapi juga menyajikannya dengan cara yang mudah untuk dimengerti dan diakses oleh pelanggan. Penataan barang-barang tersebut juga harus masuk akal, sehingga pelanggan tidak mengalami kesulitan untuk mengembalikannya ke tempat semula. Selain itu, penataan barang-barang sebaiknya jangan berlebihan, sehingga membuat pelanggan takut untuk menyentuh. Satu hal lagi, jangan sampai penataan barang-barang tersebut juga membahayakan atau bahkan mencederai pelanggan. Nah, ini kesalahan yang sering dilakukan oleh para retailer adalah menjejalkan barang-barang sebanyak mungkin ke dalam toko dengan harapan mereka dapat meningkatkan penjualan. Namun hal ini justru akan sangat membahayakan para pelanggan jika tidak diatur sedemikian rupa, atau bahkan para pelanggan justru akan merasa tidak nyaman. Pada dasarnya terdapat 6 metode pada tipe on-shelf merchandising ini yang biasanya digunakan oleh retailer untuk menyajikan barang-barang yang ditawarkan. Setiap metode dapat memberikan dampak yang dramatis terhadap store image atau gambaran toko karena adanya faktor psikologi. Adapun 6 metode tersebut, yang pertama adalah shelving. Nah, shelving yaitu menempatkan barang-barang pada rak-rak yang ada dalam gondola atau di dinding. Metode shelving ini fleksibel dan lebih mudah untuk merawat barang-barang yang ditawarkan. Kemudian metode yang kedua adalah hanging, yaitu menempatkan beberapa jenis barang khususnya pakaian dengan cara digantung. Nah, metode yang ketiga adalah pegging, yaitu menempatkan barang-barang kecil dengan cara dipancangkan di pengait yang dipasangkan di gondola maupun di dinding. Metode ini menimbulkan kesan rapi, tapi sangat membutuhkan tenaga yang lebih intensif karena menata dan menjaga kerapiannya. Metode yang keempat adalah folding, yaitu barang yang cukup besar dapat dilipat kemudian diletakkan ke dalam rak atau ditempatkan di atas meja. Kemudian metode yang kelima adalah stocking, yaitu penempatan barang-barang yang besar diletakkan ditumpuk di bagian bawah gondola ataupun langsung diletakkan di atas lantai yang akan menimbulkan kesan volume besar dengan harga murah. Dan yang keenam adalah dumping. Dumping yaitu penempatan barang-barang yang kecil dengan jumlah yang banyak dan diletakkan di sebuah keranjang di dalam gondola atau di dinding.
Metode ini efektif untuk menimbulkan kesan volume besar dengan harga murah. Nah, inilah 6 metode dalam on-shelf merchandising. Kemudian selanjutnya adalah visual merchandising. Visual merchandising adalah praktik mendesain dan menampilkan barang dagangan dalam pengaturan tata letak retail dengan tujuan menarik pembeli dan meningkatkan penjualan. Nah, ini adalah contoh tampilan dari visual merchandising. Tujuan utama visual merchandising ini adalah untuk menciptakan lingkungan yang logis dan menyenangkan secara visual. Hal tersebut akan menarik perhatian konsumen dan meningkatkan penjualan. Produk yang banyak dicari konsumen dapat diletakkan secara khusus di tempat yang langsung terlihat oleh konsumen. Selain penataan produk yang menarik, dapat juga ditambahkan dengan video layar datar atau grafis, musik, pencahayaan, dan lantai yang cenderung menangkap citra merek atau kepribadian. Hal tersebut dapat membantu menciptakan lingkungan yang unik dan pengalaman berbelanja yang menyenangkan. Nah, ada beberapa tujuan dari visual merchandising ini. Yang pertama adalah menarik perhatian. Yang kedua, menunjukkan isi dan image toko. Yang ketiga, mendramatisir sebuah kesan sehingga akan membekas di pikiran maupun di hati konsumen. Kemudian yang keempat adalah meningkatkan atau membangun dan mempromosikan citra visual toko. Dan yang terakhir adalah meningkatkan penjualan produk tentunya. Nah, demikianlah sedikit pengenalan tentang on-shelf merchandising dan visual merchandising. Selanjutnya ada sebuah kuis. Setelah memahami tentang on-shelf merchandising dan visual merchandising, coba kalian sebutkan elemen-elemen apa saja yang terdapat dalam desain sebuah toko. Tulis jawaban kalian pada kolom komentar di bawah ini. Sekian dari saya, semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.